Salam, smile, memorable, and care. Perkenalkan, saya Dr. Kristi Imelda Muningkay, spesialis anak, berpraktek di Rumah Sakit Samarinda Medika Citra. Saya akan menjelaskan mengenai hepatitis akut misterius pada anak serta tata cara pencegahannya. Hepatitis akut misterius merupakan penyakit hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya yang telah dilaporkan di lebih dari 20 negara, termasuk Indonesia pada kelompok usia kurang dari 16 tahun. Hepatitis sendiri merupakan kondisi peradangan hati atau liver yang disebabkan oleh infeksi virus, paling sering hepatitis A, B, C, bakteri, parasit, bahan kimia, penyalahgunaan obat, dan gangguan kekebalan tubuh. Peradangan hati yang terjadi akibat hal tersebut bisa menyebabkan luka yang merusak fungsi hati secara akut maupun kronis. Hepatitis akut atau misterius ini belum diketahui pasti penyebabnya, termasuk mekanisme ataupun patofisiologinya. Penyebab pastinya bisa dikatakan masih hipotesis atau dalam investigasi. Gejala pada kasus hepatitis ini bervariasi dari yang ringan hingga parah, seperti kejang, tremor, kulit menelan, hilang ingatan, sulit fokus dan konsentrasi, kemudian mudah ngantuk, mata bergerak tidak terkendali, dan bila sudah semakin parah, dapat kondisi koma. Adapun gejala umum lainnya berupa mual, muntah, mudah lelah, feses berwarna pucat, urin berwarna gelap, nyeri perut, nyeri sendi, kehilangan nafsu makan, kelera atau kulit menjadi kuning, dan penurunan berat badan. Jika orang tua mencurigai anak mengalami hepatitis akut misterius, orang tua tidak perlu panik. Saat ini, Kemenkes telah membuat 4 pedoman langkah penanganan hepatitis akut, diantaranya waspada gejala awal, yaitu mual, diare, sakit perut, dan demam ringan. Jika muncul gejala awal, jangan menunggu gejala lanjutan muncul seperti mata dan kulit menguning agar tidak terlambat penanganan. Dan jika terjadi penurunan kesadaran, segera bawa ke rumah sakit dengan fasilitas ICU anak. Untuk memastikan diagnosa, akan dilakukan beberapa pemeriksaan lanjut meliputi yang pertama tes fungsi hati untuk memeriksa kadar protein, albumin dan globulin, enzim, SGOT, SGPT, kemudian gula darah yang dapat menunjukkan kerusakan fungsi pada hati. Kedua, tes antibodi virus hepatitis untuk mengetahui jumlah antibodi virus dalam darah dan menentukan apakah hepatitis bersifat akut atau kronis. Ketiga, USG perut untuk mengetahui jenis kelainan pada organ hati seperti kerusakan hati, pembesaran hati atau tumor hati. Keempat, di hati untuk menentukan penyebab kerusakan di jaringan parenkim hati. Kelima, pemeriksaan faktor koagulasi. Dan keenam, tes PCR untuk mendeteksi virus non-hepatitis A, B, C, D, dan E. Penanganan dan pengobatan hepatitis misterius pada anak, penyebab yang belum jelas membuat pengobatan hepatitis misterius ini masih belum dapat dilakukan secara pasti. Pada tahap awal, biasanya dilakukan observasi ketat terhadap gejala-gejala yang muncul. Bila didapatkan mual, muntah, dan diare, akan diberikan oralit untuk mencegah dehidrasi. Bila gejala bertambah buruk, maka sebaiknya dibawa ke layanan kesehatan yang memiliki fasilitas lengkap untuk dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Prognosis pada penyakit hepatitis misterius ini tergantung seberapa cepat pasien mendapatkan keadaan di fasilitas kesehatan. Bila sudah ditemukan gejala yang berat, biasanya dapat menyebabkan kematian. Penanganan hepatitis misterius sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, waspada awal hepatitis akut yang biasanya menyerang saluran pencernaan dan diikuti dengan demam ringan. Kedua, segera bawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat, apakah puskesmas atau rumah sakit, langsung mendapatkan penanganan yang tepat sebelum timbul gejala lanjutan seperti kulit dan mata menguning hingga hilang kesadaran. Yang ketiga, larikan ke ICU jika kesadaran semakin menurun dan kondisi semakin memburuk. Untuk mencegah dan menghindari penularan hepatitis misterius ini, ada beberapa langkah pencegahan seperti pertama, mencuci tangan. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan kuman atau penyebab hepatitis. Tangan seringkali menjadi sarana transportasi berkuman penyakit. Melalui tangan, kuman bisa berpindah ke mata, hidung, dan mulut. Maka dari itu, penting untuk mencuci tangan sesering mungkin setelah dari toilet dan sehabis memegang benda asing di tempat umum. Yang kedua, minum air bersih dan matang
matang. Umumnya virus penyebab hepatitis E ditemukan pada air yang terkontaminasi. Untuk itu, pastikan Anda mengkonsumsi air matang, yaitu air yang sudah dimasak sampai mendidih sehingga kuman dalam air mati. Dengan begitu, air pun menjadi aman untuk dikonsumsi. Ketiga, konsumsi makanan yang bersih dan matang. Virus hepatitis A kebanyakan ditularkan lewat mulut saat mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi virus. Orang yang mengkonsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi akan rentan tertular. Oleh karena itu, pastikan makanan yang akan dikonsumsi dalam keadaan bersih dan matang seutuhnya. Keempat, membuang tinja atau popok sekali pakai pada tempatnya. Langkah ini dilakukan demi menjaga agar lingkungan tidak tercemar feses dan urin. Beberapa virus penyebab hepatitis menular lewat kontak dengan feses dan urin orang lain. Kelima, menggunakan alat makan. Sebaiknya alat makan anak dipisah dari orang dewasa. Virus penyebab hepatitis bisa menular lewat mulut, di mana orang yang terinfeksi lupa mencuci tangan setelah dari toilet lalu makan menggunakan alat makan orang lain. Yang keenam, memakai masker, di mana sempat dicurigai bahwa hepatitis akut ini berkaitan dengan COVID-19. Meski belum sepenuhnya terbukti, sangat dianjurkan bagi orang dan anak-anak untuk tetap menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran berbagai macam virus dan bakteri penyebab penyakit. Komplikasi hepatitis misterius pada anak dapat menyebabkan anak-anak mengalami gejala masa cernaan seperti diare dan muntah. Jika diare dan muntah terjadi berpanjangan, ada kemungkinan komplikasi hepatitis misterius yang muncul berubah dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, pingsan, detak jantung abnormal, dan malnutrisi. Dalam beberapa kasus, bahkan anak-anak yang mengalami hepatitis misterius ini harus mendapatkan transplantasi hati. Komplikasi hepatitis muncul ternyata tidak hanya terjadi pada liver. Kondisi ini bisa berdampak pada banyak organ tubuh lainnya seperti ginjal hingga otak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga